Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bapak Kala. Kali ini kita akan bahas soal saham ya, yang ingin berinvestasi di saham. Nah, saham itu apa? Keuntungan, kerugiannya atau resikonya itu apa aja, dan cara belinya itu gimana gitu. Ya, sebelum masuk ke video kita intro. Kembali ke topik kita hari ini ya, tentang saham ya. Jadi untuk yang belum tahu saham itu apa, saham itu adalah simpelnya ya, bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya saham suatu perusahaan, berarti itu membuktikan kita itu memiliki perusahaan tersebut gitu. Jadi pembuktian itu berupa saham gitu. Kalau dulu itu dicatat ada istilahnya lembarannya gitu, tapi kalau sekarang itu dicatat secara elektronik. Jadi nama kita itu otomatis terdaftar sebagai pemilik perusahaan gitu. Saham apa aja yang istilahnya bisa kita beli ya gitu. Itu untuk saat ini saham yang bisa kita beli itu adalah saham yang listing ya, atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu saham-saham yang istilahnya teman-teman bisa lihat kalau di belakangnya ada perusahaan PT apa, PT XXX TBK gitu. Berarti kita bisa memiliki saham perusahaan tersebut, PT XXX ini gitu. Karena dia sudah mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia dan udah istilahnya itu udah listing lah di Bursa Efek Indonesia gitu. Kalau masih bingung, jangan lupa tinggalin komentar pertanyaannya apa aja yang masih bingung. Tapi simpelnya saham itu adalah tanda kepemilikan perusahaan gitu, atau bukti kepemilikan perusahaan. Jadi apalagi ya, kemudian kalau kita sebenarnya bisa aja ya mempunyai saham dari PT apapun yang istilahnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan cara ya kita beli sahamnya gitu. Jadi ada tempat untuk membeli saham PT tersebut gitu, dan saham PT tersebut itu emang sudah disiapkan gitu. Tinggal kita ketika ada yang ingin menjual saham tersebut, nah kita bisa belilah dari orang yang menjualnya gitu. Simpelnya seperti itu saham. Kemudian yang berikutnya tentang resiko. Jadi dalam berinvestasi, apapun produk investasinya itu pasti ada resikonya. Kalau misalkan ada orang yang menawarkan tanpa produk investasi ini itu tanpa resiko, hati-hati lah ya gitu, karena arahnya itu biasanya ke investasi bodong gitu. Apalagi dengan return atau imbal hasil yang tinggi dan tanpa resiko, itu ya hati-hatilah pokoknya gitu, karena banyak yang istilahnya tertipu investasi bodong di era-era yang lagi hype tentang investasi sekarang ini. Untuk investasi saham itu pasti ada risikonya. Yang pertama yaitu risiko capital loss. Bahasa gampangnya penurunan nilai aset. Jadi saham ini kan jadi aset kita nih. Misalkan kita beli saham ya, punya saham. Katakanlah misalnya kita sudah beli saham PT Unilever gitu. Nah, saham PT Unilever ini punya nilai. Jadi saham ini kan sebagai aset kita ya gitu. Ini punya nilai misalkan 7.000 rupiah gitu, per lembarnya. Nah sekarang ada penurunan misalkan, jadi dari 7.000 rupiah ke 6.900, berarti kita ada capital loss atau penurunan nilai aset senilai 100 rupiah per lembar sahamnya. Itu resiko yang pertama. Nah resiko yang kedua yaitu resiko likuidasi atau keadaan ketika perusahaan itu bangkrut ya. Kita pakai contoh tadi ya. Misalkan saya punya perusahaan Unilever gitu. Kemudian Unilever ini ya nggak tahu kenapa bangkrut lah gitu. Singkat kata bangkrut lah ya. Jadi
modal saya atau istilahnya nilai aset saya itu ya hilang ya gitu. Modal yang kita setor lah, modalnya ya, nilai aset kita juga hilang lah gitu. Itu resiko terbesarnya ya. Balik lagi sampai, dan pasti kalau udah bangkrut itu delisting atau keluar dari bursa saham lah gitu. Istilahnya uang kita udah nggak kembali lah gitu. Itu resiko terburuknya lah modelnya. Kemudian kalau saham ini punya resiko, pasti ada keuntungannya dong gitu. Nah, selanjutnya kita bahas keuntungannya. Jadi keuntungannya yang pertama, nah tadi ada capital loss ya, atau penurunan nilai aset. Lawan katanya ya pasti ada capital gain ya, atau kenaikan nilai aset. Jadi istilahnya kita beli, nilainya 7.000, kemudian dia naik nilai asetnya, misalkan awalnya ya kayak tadi kita contohin saham PT Unilever, kita pegang di 7.000 atau belinya di harga 7.000, nilai asetnya itu segitu, kemudian ada kenaikan nilai aset jadi 7.500, maka capital gain kita adalah Rp500 per lembar saham. Kemudian yang kedua itu kita itu mendapat dividen. Bisa jadi kalau perusahaan kayak PT Unilever ini membagikan dividennya, atau dividen itu adalah pembagian keuntungan ya gitu. Jadi kalau PT Unilever ini mendapatkan keuntungan dan PT tersebut membagikan keuntungannya untuk pemegang saham, nah kita berhak untuk dapat keuntungan tersebut. Biasanya keuntungan tersebut akan diumumkan dan satuannya itu rupiah per lembar saham. Contoh misalkan kemarin terakhir itu PT Unilever membagikan dividen atau membagikan keuntungannya kepada pemegang saham itu Rp107 per lembar sahamnya. Jadi kita akan mendapat Rp107 per lembar saham yang kita punya. Misalkan kita punya 10 lembar gitu ya, berarti Rp107 kali 10 lembar. Itu keuntungan yang kedua. Jadi keuntungannya di pasar saham itu ada dua. Yang pertama capital gain, yang kedua adalah dividen. Kalau perusahaan tersebut membagikan dividen. Jadi tapi dividen ini tergantung dari perusahaannya ya. Ada yang istilahnya mereka itu tidak membagikan dividen, itu hak mereka juga gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita lah, istilahnya kita beli sahamnya terus kita minta dividen, kita minta perusahaan itu membagikan dividen, sedangkan kepemilikan kita itu cuman di perusahaan tersebut cuman 0,00 sekian persen lah gitu. Itu nggak bisa ya, nggak bisa didengar. Minimal pendapat kita itu bisa didengar setelah kita mempunyai 50% lebih dari saham PT tersebut gitu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu jarang ya perusahaan ini membagikan sahamnya itu ke publik itu lebih dari 50%. 50% aja jarang gitu. Yang 40% itu jarang kalau perusahaannya besar gitu. Rata-rata itu ya sekitar 10 atau 20% dari sahamnya itu dibagikan ke publik gitu untuk bisa kita beli ya gitu. Nah, selanjutnya untuk satuan. Jadi kita jika ingin membeli saham, kalau harga satuan saham itu kan harganya rupiah per lembar saham ya. Nah, untuk kita bisa membeli saham tersebut itu minimal kita harus beli satu lot. Satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi kalau misalkan contoh kayak tadi deh, PT Unilever harganya Rp7.000 per lembar saham, maka kita minimal harus beli 7.000 dikali 100 lembar saham. Harus beli satu lot gitu ya. Jadi 7.000 dikali 100, maka 7.000 dikali 100 berarti Rp700.000 per satu lot. Contoh PT Unilever tadi mungkin gitu. Katakanlah harganya 7.000, maka kita minimal harus mengeluarkan uang 700.000 untuk membeli satu lot gitu. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Selanjutnya saya akan contohkan caranya kita
beli saham ya. Yang pertama, untuk membeli saham kita itu harus punya rekening sekuritas. Apa itu rekening sekuritas? Rekening sekuritas itu adalah rekening untuk kita membeli saham. Jadi rekening sekuritas itu dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas ya. Jadi kita untuk membeli saham ini itu tidak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia, datang ketok pintunya gitu, saya mau beli saham, atau ke perusahaannya langsung, ke PT Unilever gitu, permisi saya mau beli saham, itu nggak bisa gitu. Jadi kita itu harus belinya melalui agen lah modelnya gitu, atau ini disebutnya broker ya gitu, broker atau ya perantara lah gitu. Ada perantara yang ditunjuk oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan sekuritas. Nah, kita untuk membeli sahamnya itu harus melalui perusahaan sekuritas ini. Ini harus wajib lah ya, istilahnya kita sebagai investor publik. Jadi yang pertama kita harus punya rekening sekuritas. Rekening ini sifatnya kayak rekening bank ya. Kita kayak buka rekening bank lah modelnya gitu. Tujuannya juga untuk menaruh dana kita yang ingin dibelikan saham. Misalkan katakanlah ya tadi ya, ingin beli saham PT Unilever, katakanlah harganya masih 7.000, kita butuh minimal 700.000. Nah, uang 700.000 ini belum termasuk admin, biaya admin ya. Ya taruhlah admin 10.000 lah di situ. Jadi kita harus nyiapin uang 710.000 misalkan ya. Nah, uang 710.000 ini kan ada di rekening kita. Jadi dari rekening kita, uang 710.000 ini ditransfer dulu ke rekening sekuritas atau rekening dana nasabah atau rekening dana investor lah gitu. Nanti kita dapat rekening sekuritas ini, kita masukkan transfer uang ke situ. Katakanlah tadi 710.000. Nah, setelah masuk ke rekening dana investor ini atau rekening dana nasabah gitu, kita baru bisa beli lewat aplikasi sekuritas gitu. Kalau sekarang sudah sekuritas itu sudah bisa buka online ya. Jadi kita bisa daftar secara online, full online, sampai tanda tangannya kita kirim online gitu. Salah satu sekuritas itu gampang banget lah untuk daftarnya lah gitu. Nanti kita bahas lah gitu. Jadi setelah kita masukin dana tersebut, nah, kita bisa pilih saham itu di aplikasi sekuritas tadi gitu. Kita cari misalkan yang tadi PT Unilever udah ketemu. Nah, kita klik pengen beli 1 lot misalkan gitu. Masukin 1 lot, dananya sudah ada, langsung bisa kita dapatkan gitu. Sesimpel itulah modelnya untuk beli. Jadi pertama, kalau ingin berinvestasi saham atau ingin beli saham, itu kita harus punya rekening sekuritas dulu gitu. Pertama itu kita harus buka rekening sekuritas dulu gitu. Nah, salah satu rekening sekuritas yang istilahnya user friendly lah menurut saya ya gitu, untuk pemula gitu, itu ada di Ajaib gitu. Ini nggak disponsori ya, cuman saya pakai lah istilahnya, dan saya coba aplikasinya itu lebih ramah untuk pemula lah, lebih gampang lah gitu. Linknya nanti saya taruh di deskripsi ya gitu. Jadi nanti bisa dimasukkan kode referral saya, terserah mau dimasukin boleh, enggak terserah lah gitu. Nanti setelah sudah selesai, ikuti aja registrasinya, apa saja yang harus diisi, apa saja yang harus difoto atau difoto kalau nggak salah. Dan terakhir itu kalau nggak salah harus menyetorkan video. Itu dilakukan saja. Kemudian nanti tunggu sekitar 2 atau 3 hari kerja, akunnya diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi nanti kita akan dapat nomor rekening Bank Permata. Nah, rekening ini yang kita namakan rekening dana nasabah dari sekuritas gitu, atau rekening sekuritas ya gitu. Kita sebutnya rekening dana nasabah aja deh ke depannya ya, RDN lah gitu gampangnya. Nah, nanti kita bisa transfer ke RDN ini, dari rekening kita ke RDN ini sejumlah uang yang ingin kita belikan sahamnya, yaitu minimal 1 lot. Semudah itulah modelnya gitu. Terus saya ingin bahas satu lagi ya,
pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pemula lah modelnya gitu. Saham itu apakah sama dengan binomo gitu? Itu jauh ya. Binomo itu adalah binary option. Saya nggak mau bahas itu. Silahkan googling sendiri binary option itu apa gitu. Jadi all in trade, binomo itu termasuk binary option. Nah, kalau saham ini adalah bukti kepemilikan perusahaan, Jadi kalau kita niatnya beli saham ya, itu niatlah untuk beli bisnisnya ya. Misalkan Unilever ya, kita beli saham Unilever, ya pikirkan itu untuk beli bisnis Unilevernya ini. Jadi kita kan ketika kita sudah memiliki saham PT Unilever, berarti kita kan sebagai pemilik dari PT Unilever ya gitu. Meskipun 0,00 sekian persen gitu, tapi kita tetap jadi pemiliknya. Nah, ini maksud saya mindset membeli saham itu untuk membeli bisnisnya lah modelnya gitu. Nah, nanti di pasar saham ini akan ada dua aliran yang istilahnya udah terbesar lah sekarang itu, antara trader atau investor. Kebanyakan pemula itu lebih banyak memilih untuk menjadi trader. Nah, trader itu mereka yang istilahnya memperjualbelikan saham tapi dalam waktu yang pendek ya gitu. Bisa harian, bisa 2 harian, bisa mingguan, atau paling lama kalau nggak salah trader itu bulanan lah gitu. 1 bulan lah kalau nggak salah, itu udah biasanya udah langsung cabut kalau nggak nyangkut gitu. Nah, nanti silahkan tanya-tanya kalau misalkan ada yang bingung lah ya. Yang kedua itu investor. Investor ini ya seperti saya atau teman-teman yang punya mindset untuk membeli bisnis. Nah, itu namanya investor. Jadi ketika kita beli saham perusahaan tersebut gitu, kemungkinan besar itu kita nggak akan pernah jual gitu. Ataupun kalau kita jual juga, kita jual di jangka panjang. Bisa jadi 6 bulan ke depan gitu. Mungkin kita niat untuk berinvestasi lah, namanya investor gitu. Jadi yang kita cari ya kenaikan nilai, tapi tidak dengan cara cepat gitu. Tapi dengan cara harapannya kita memilih harga sahamnya dihargai murah gitu. Kemudian setahun lagi atau 2 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi atau mungkin 6 bulan ke depan ternyata kinerja perusahaannya itu semakin bagus dan dihargai lebih tinggi oleh investor-investor lain lah, itulah saatnya kita jual lah gitu. Simpelnya sih seperti itu gitu. Atau ada yang investor itu tidak mau menjual sahamnya sama sekali ya gitu. Jadi beli sahamnya dengan mindset beli bisnisnya, perusahaan yang membagi dividen, kemudian dividennya itu kita nikmati, fokus untuk istilahnya nabung saham ceritanya gitu. Fokus untuk menambah jumlah kepemilikan sehingga dividen atau pembagian keuntungannya itu bisa menutupi kebutuhan hidupnya setiap tahun, dan nantinya sahamnya itu diwariskan ke anak cucu atau ke keluarga lah yang modelnya gitu. Itu tipe ya investor yang membeli bisnis lah gitu. Nah, itu sekilas untuk cara membeli saham. Jadi PR kita kalau sekarang sudah mengerti ya, untuk membeli saham kita harus buka rekening sekuritas dulu modelnya gitu. Jadi saya simpulkan ya dari video ini, yang pertama itu saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan modelnya gitu. Kemudian resiko saham itu ada 2. Yang pertama capital loss atau penurunan nilai aset maksudnya. Kemudian yang kedua itu kita kehilangan uang karena perusahaannya bangkrut. Kalau bahasa di sahamnya itu delisting lah. Nah, untuk keuntungannya dari lawan dari capital loss yaitu capital gain yang pertama. Nah, yang kedua kalau perusahaan itu membagi dividen atau membagikan keuntungannya dalam bentuk dividen, kita dapat dividennya. Nah, itu
Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin membeli saham, kita harus punya rekening dana nasabah dulu dengan cara membuka rekening sekuritas di perusahaan sekuritas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk saat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan kalau misalkan video ini memberikan informasi yang bermanfaat, agar teman-teman yang lain istilahnya bisa tahu gitu. Dan terakhir, seperti biasa, saya akan mendoakan teman-teman semua viewer ataupun subscriber, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, dan rezeki yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Bapak Kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.